Film ini bercerita tentang penjara remaja Kilpatrick dan beberapa orang yang berusaha untuk membuat perubahan. Di Amerika banyak sekali anak remaja umuran 16 sampai 17 tahun yang terjerumus dalam perilaku ugal-ugalan karena terbawa oleh situasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dari remaja, mereka sudah mabuk-mabukan, melakukan tindak kriminal, lanjut tawuran, dan berakhir masuk penjara. Malam itu di Kilpatrick, saat suasana harusnya jempling karena sudah masuk waktu tidur, di sana malah terjadi sebuah kericuhan. Tawuran itu selalu terjadi karena di luaran sana, mereka ini berada dalam geng yang saling berselisih paham. Seorang pembimbing di penjara yang bernama Sean Porter kemudian datang dan lalu berusaha memberikan pencerahan. Mr. Porter? Getting beat in the middle of the night. How'd you like it, Roger? Mr. Porter memberikan peringatan bahwa urusan perang geng itu nantinya tidak akan lagi membuatnya masuk penjara, namun justru ke liang lahat. Porter berpesan agar Roger menjauh dari circle-nya selama itu kalau nanti dia sudah keluar dari penjara. Jika nantinya dia butuh bantuan, Sean selalu bersedia kapanpun dia dibutuhkan. Beberapa waktu kemudian, si boy yang bernama Roger itu sudah keluar dari Kilpatrick. Menjalani kehidupan keseharian bersama Willie sepupunya masih di lingkungan tempat tinggal mereka. Tiba-tiba saja, dua orang teman kemudian datang lalu mengajak mereka untuk ikut menyerang geng kampung tetangga. Urusannya masalah pencurian motor, namun mereka bertindak seolah sedang kedatangan pasukan penjajah. Roger berusaha mengajak Willie untuk menghindar, namun dua kawan itu malah memberikan mereka dua pucuk pistol. Sebelum OTW, mereka malah duluan kedatangan gangster tetangga yang datang melakukan teror tembakan. Willie dan Roger segera berlari untuk menghindari mendapatkan nasib yang sama seperti kedua teman yang meninggal di tempat. Mereka pun berlari, namun Roger tidak sanggup menandingi kecepatan lari Willie. Ia berakhir mati ditabrak mobil seterunya. Kejadian itu membuat Willie merasakan getir dan amarah yang sangat. Beberapa waktu kemudian ketika jasad Roger diamankan, datang kemudian para senior dari gengnya yang mengajaknya untuk segera bikin perhitungan. Willie ternyata gak ikut bareng dengan seniornya. Malam itu juga ia hendak langsung menuntaskan balas dendam kematian sepupunya. Ia mendatangi tempat kerja salah seorang gangster yang tadi telah membunuh Roger. Namun karena ragu-ragu, Willie pun gagal melakukan pembunuhan itu. Ia pun segera lari pulang ke rumahnya. Di rumah ia telah ditunggui oleh sang ibu yang kini telah memiliki pacar baru. Si om yang baru berstatus sebagai pacar ini ternyata sudah berani bertindak layaknya raja. Dengan semena-mena ia berlaku KDRT kepada ibunya. Kemarahan Willie tadi akhirnya ia lepaskan kepada orang tersebut. Willie menembak si om ini hingga tewas. Di Kilpatrick, situasi kembali ricuh. Seorang penghuni yang bernama Junior lagi-lagi bikin gara-gara. Orang ini sudah kebal dengan yang namanya tahanan isolasi. Kabar kemudian muncul dari asisten Sean yang bernama Malcolm bahwa Roger sudah is dead di luar tahanan. Sean jadi merasa percuma mereka telah mendidik anak-anak di penjara ini. Seakan-akan mereka ini cuma bikin gemuk mereka di penjara untuk dijadikan objek kurban di luaran sana. Sean merasa bahwa mereka harus melakukan sebuah terobosan. Untuk melakukan metode pendidikan yang lebih terarah, Sean kemudian mengajukan agar anak-anak di penjara itu dibuatkan tim olahraga football. Dengan olahraga tim, anak-anak itu akan dituntut untuk berdisiplin, bekerja keras, gak baperan nerima kritik, dan bisa melakukan kerjasama tim. Hal itu justru bertentangan dengan sistem penjara yang dibikin justru agar anak-anak ini tidak melakukan kontak. Sean merasa bahwa sistem yang sudah mereka terapkan sama sekali tidak bekerja. Mereka harus mau untuk mencoba sistem yang berbeda.
Meskipun mendapatkan tentangan dari Ted sang asisten direktur, namun Pak Direktur yang ternyata mantan pemain football kampus bisa mengerti alasan Sean. Paul sang direktur menyetujui usulan tersebut. Willie sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan tidak memakan waktu lama sampai akhirnya dia diproses lalu dijebloskan ke penjara Kilpatrick. Di penjara dia bertemu dengan Owen yang merupakan salah seorang anak geng tetangga. Belum lama dia hinggap di sana, suasana panas sudah harus ia rasakan. Adu jotos tidak sempat terjadi karena mereka keburu dipanggil oleh Sean. Di dalam ruangan, Pak pembimbing memberikan pengumuman soal tim football yang akan dibentuknya. Beberapa anak ia tunjuk untuk jadi pemain, termasuk itu Owen. Junior sama sekali tidak dihiraukan karena faktor kedisiplinan yang teramat sangat minus. Anak terakhir yang ditunjuk adalah Willie. Sean ingin agar nasib anak ini nantinya tidak berakhir seperti Roger. Setelah itu, Sean pun berkeliling ke beberapa sekolah mengajukan diri untuk menjadi lawan tanding. Namun beberapa sekolah itu ternyata keberatan mengingat status para pemain Kilpatrick yang mana merupakan para kriminal. Mereka belum siap dengan resiko yang harus mereka tanggung. Satu sekolah yang saat itu sedang mereka desak adalah Barrington High School, sebuah sekolah yang berbasis agama. Dengan menggunakan alibi bahwa seharusnya sesama umat seagama harus bisa saling memaafkan, Malcolm bisa membuat pelatih Barrington kehabisan ide untuk membuat penolakan. Selain diterima bertanding, sekalian pelatih Barrington ini memasukkan Kilpatrick ke dalam Liga Wilayah Camino Real. The Mustang Team dari sekolah penjara Kilpatrick berhasil mendapatkan lawan tandingnya. Sean mulai mengumpulkan para pemainnya. Di sini dia menekankan agar pemain mulai bersatu dan melupakan kalau di rumah mereka beda geng ataupun beda kultur. Hal lainnya, dia pun ingin agar para pemainnya mulai mau belajar hal baru dan mengikuti aturan yang ditetapkan pada Gridiron. Gridiron adalah istilah untuk lapangan olahraga football. Dia menginginkan sebuah hasil akhir bahwa nantinya para anak ini mulai memiliki mental pemenang dan berjiwa besar. Saat itu juga Sean langsung melakukan latihan fisik. Selain latihan fisik, dia juga menguji kemampuan calistung dari para anak asuhnya. Beberapa anak ada yang masih nggak bisa ngeja kata Mustang. Latihan pertama itu Sean langsung melakukan genjotan dalam cuaca terik yang sangat panas. Junior hanya bisa menonton dari kejauhan. Hari-hari berikutnya genjotan fisik terus dilakukan. Owens dan Willie selalu bersaing untuk menjadi yang tercepat dalam hal melakukan sprint. Sean terus mempush anak asuhnya hingga level yang to the max. Standar tinggi itu kemudian memunculkan seorang korban. Evans, anak yang paling tambun di antara mereka, langsung angkat tangan. Dia merasa sudah sampai pada limit kemampuan fisiknya. Selain dari hal itu, kondisi tetap kondusif, para boys masih sanggup mengikuti tuntutan fisik dari pelatihnya. All right, bring it in. 1, 2, 3. Closing! Jog it off the field. Jog it off. Mereka sedang berada dalam jarak 3 minggu sebelum pertandingan pertama dilakukan melawan Barrington. Beberapa di antara anggota masih ada yang belum mengerti teknik bermain football. Saat sesi diskusi teknik itu sedang dilakukan, terdengar suara hentakan-hentakan keras yang berasal dari luar. Junior yang ngebet masuk tim mencoba melakukan demo di hadapan pelatihnya. Sean pun kemudian merespon, ia segera menghampiri orang itu. Si junior ini memang sangat ingin masuk ke dalam tim. Agar bisa diajak gabung, ia janji akan memperbaiki sikap dalam hal berdisiplin. Sean pun kemudian menerimanya masuk ke dalam tim. Saking bersemangatnya, ketika melakukan latihan masih tanpa alat pengaman, Junior langsung melakukan serudukan-serudukan mautnya. Suasana panas kembali terjadi justru pada waktu istirahat minum ketika Owen dan Willie kembali saling gesekan. Saat latihan kembali dimulai, Willie yang berlari membawa bola kemudian menghajar Owens yang berusaha menghadangnya. Suasana kembali ricuh, Willie malah minta diisolasi agar gak harus ketemu dengan Owens. Kedua anak itu dipisahkan oleh Sean lalu disuruh spill tentang masalah mereka masing-masing.
Kedua anak ini ternyata memiliki masalah yang sama, kehilangan orang terdekatnya akibat perang geng yang terjadi di daerah mereka. Sean meminta mulai saat itu keduanya berusaha untuk melupakan masalah lalu dan memulai kehidupan baru sebagai anggota dari lingkungan baru mereka. Latihan tetap dilakukan dengan konstan dalam penerapan disiplin yang sangat tinggi. Karena masih selalu salah dalam melakukan teknik tertentu, Sean menghukum tim dengan tidak memberi minum sebelum mereka bisa melakukannya dengan benar. Demo kemudian dilakukan oleh Willie yang menolak lanjut sebelum mereka dikasih air minum. Tindakan Willie itu diikuti oleh yang lainnya meskipun Owen terlihat melakukannya dengan terpaksa. Anak-anak yang tidak terbiasa kerja keras ini terlihat masih sangat rapuh ketika dipush sedemikian keras. Suatu hari akhirnya tibalah paket peralatan itu, para pemain langsung memakainya untuk mereka pakai pada latihan hari tersebut. Para pemain makin bersemangat untuk melakukan latihannya. Di luar masalah fisik, anak-anak di penjara tetap diizinkan untuk mendapatkan sentuhan rohani dari kunjungan orang terdekat. Willie kedatangan Daniel, sang pacar yang ternyata masih mau memberinya kesempatan. Saat mereka sedang bercengkrama, Perez, sang anak Latin yang tidak mendapat kunjungan, melakukan gangguan kepada anak lain, termasuk kepada Willie. Omongannya yang melecehkan Daniel membuat Willie marah hingga keluar ucapan bahwa ia akan mengurus anak Latino itu setelah dia keluar dari ruang isolasi. Daniel malah jadi malas mendengarnya. Ia menangkap kesan bahwa Willie belum berubah, insting bang jagonya masih saja tetap kencang. Akhirnya cewek ini pun memilih kabur meninggalkan lokasi tanpa mau mengobrol lebih panjang. Hal itu bikin Willie kemudian jadi resah gelisah. Malamnya ia tumpahkan segala curhatannya itu pada surat yang akan ia kirimkan buat ceweknya ini. Willie bilang bahwa dia menyesal dan ingin segera berubah. Sean yang bertugas menyortir semua surat keluar membaca surat Willie ketika anak itu sudah tertidur. 5 hari menjelang pertandingan, Sean makin keras menggenjot para pemainnya. Meskipun selalu kepedean kalau ngebacot, anak-anak ini rupanya nggak ada apa-apa kalau sudah bermain football. Willie yang punya kecepatan mudah rubuh di tackle lawan. Orang yang selalu mencoba pede adalah Junior. Suatu waktu, dia megang bola lalu mendapatkan tackle keras dari pemain bertahan. Bang jago asal Samoa ini lalu rubuh dan tidak bergerak lagi. Ambulans kemudian didatangkan untuk menolong pemuda ini. Setelah beberapa waktu, Sean dan Malcolm balik dari rumah sakit dengan kabar bahwa Junior dinyatakan baik-baik saja meskipun mengalami cedera gegar otak ringan. Sudah bisa dipastikan bahwa andalan baru The Mustang ini tidak akan ikut tampil pada pertandingan perdana. Sisi tim harus bisa menguatkan diri tanpa kehadiran seorang Junior. 2 hari kemudian ketika para pemain sedang melakukan kegiatan rutin seperti biasanya, latihan dengan sedikit diselingi adegan tawuran, Junior kemudian muncul menyapa mereka. Dia sudah dipulangkan dari rumah sakit dan menjalani proses recovery. Anak ini yang sekarang berkembang menjadi leader bagi anak-anak The Mustangs meminta agar teman-temannya tetap tampil gacor meskipun tanpa kehadiran dirinya di dalam lapangan. Sedikit demi sedikit, rasa kebersamaan mulai terjalin di antara anak-anak ini. Bring it in, yo. Come on. Let's do it. Come on, guys. Mustangs! 2 hari kemudian, pada hari Sabtunya, tim The Mustang bersiap untuk pergi untuk bertandang ke kandang Barrington High School. Semangat dengan aura positif mulai terpancar dari wajah anak-anak ini. Evans yang di-DO dari tim tetap dilibatkan sebagai manajer perlengkapan. Anak ini sangat antusias diberikan tanggung jawab itu. Untuk pertama kalinya sejak menghuni penjara Kilpatrick, para boys ini bisa menikmati perjalanan keluar dari penjara. Maka dari itu suasana pun menjadi asyik karena mereka sangat menikmati perjalanan tersebut. Tiba di lokasi, para pemain pun melakukan persiapan. Mereka saling bantu satu sama lain, kecuali Willie dan Owen yang suasananya masih beku. Coach Porter kemudian memberikan kalimat motivasi bahwa mereka bukan anak-anak sampah, namun anak-anak yang worthy of something. Dia menekankan semangat juang yang harus mereka gebiarkan di lapangan pada kesempatan kali ini. Mereka pun memasuki lapangan dengan semangat yang berkobar-kobar.
Sayangnya rasa pede itu hanya berlangsung hingga sampai lorong stadium. Begitu tiba di lapangan, mereka langsung nervous melihat jumlah penonton tuan rumah yang sedemikian banyak, sementara pendukung tim mereka cuma berjumlah 2 saja. The Mustangs makin gugup ketika skuad tim tuan rumah muncul dari balik banner raksasa yang mana ukuran rata-rata pemainnya lebih gede-gede dibanding mereka. Sean mencoba untuk tetap memberikan semangat. The Mustangs mengawali pertandingan dengan baik, defense mereka berhasil menghadang serangan lawan. Momen berikutnya mereka bahkan berhasil merebut bola dari tangan lawannya. Kini giliran The Mustangs untuk melakukan penyerangan. Owens dan Medlock tampil bersinar dalam awal laga itu. Bola serangan diberikan kepada Willie yang lalu melakukan sprint di sisi lapangan. Anak ini kemudian kena hadang namun masih berhasil memegang bola. Saat hendak melakukan serangan yang berikutnya, Leon sang quarterback ternyata gak ngerti kode yang diberikan oleh pelatih. Ketika bola mulai dimainkan, dia yang harusnya langsung ngoper malah terus megang bola hingga akhirnya kesergap oleh musuh dan akibatnya The Mustangs harus kehilangan bola. Leon menyesali diri, ia langsung minta diganti. Permintaannya itu tidak dikabulkan oleh Coach Porter. Moral tim pun mulai turun sehingga pada akhirnya mereka pun mulai melemah dan mulai mudah dijebol lawan. Berbagai kesalahan mulai mereka lakukan dari lemparan bola yang terlalu rendah dan sergapa yang tidak berhasil menangkap bola. Anak-anak The Mustangs mulai saling menyalahkan. Sementara itu, tim lawan makin leluasa untuk melakukan pembantaian. Skor 21-0 untuk The Panthers hingga berakhirnya babak pertama. Di ruang ganti, Sean sang pelatih langsung mendamprat para pemainnya. Ia memperlakukan para pemain ini seperti para pemain pro dan lupa bahwa mereka itu sebulan yang lalu masih sering tawuran satu sama lain. Sean mencoba nge-push anak asuhnya hingga ke level yang to the max. Masuk di babak kedua, anak-anak The Mustang masih terus melakukan kesalahan yang sama. Skor mereka tidak beranjak dari nilai 0 dan yang ada tim tuan rumah malah terus menambah skornya. Willie diandalkan oleh Sean untuk berhasil memecahkan telur. Sang pelari cepat ini sangat bagus dalam berakselerasi, namun terlihat masih takut-takut ketika hendak dihadang lawan. Walhasil, serangan Willie pun selalu bisa dihentikan. Dengan keras, Sean memarahinya, layaknya pemain ini sudah main football bertahun lamanya. Yang ada, akhirnya Willie malah tambah ngedrop. Pertandingan itu berakhir dengan skor 38-0 untuk Barrington High School. The Mustangs sukses dilahap oleh tim The Panthers. Bagi The Mustangs, hasil pertandingan itu sangat membuat harga diri mereka jadi compang-camping. Dibantai musuh, digoblok-goblokin pula oleh pelatihnya. Ketika Sean mencoba menenangkan suasana, para pemain yang sudah merasa terhinakan mulai kehilangan respek terhadap pelatihnya. Tiba kembali di Kilpatrick, tim football ini malah jadi bahan ledekan anak penjara lainnya. Para pemain lalu curhat kepada Ted bahwa mereka sudah kapok jadi pemain football. Sudah mabonyok, dimarahin pula oleh pelatih. Junior kemudian muncul lalu menghentikan ocehan-ocehan cemen dari teman timnya. Hasil evaluasi dari pertandingan kemarin serta mendengarkan masukan dari para pemain, akhirnya ekskul football itu pun coba dihentikan oleh Ted. Mr. Paul sendiri tidak mau terlalu memaksakan jika hasilnya moral anak-anak malah jadi ngedrop karena kegiatan tersebut. Sean kali ini tidak bisa berkutik. Esok harinya mereka kemudian dikagetkan oleh sebuah kegiatan di lapangan. Tanpa dikomando oleh siapapun, Junior berinisiatif untuk memimpin latihan tim The Mustangs. Dia menyatakan bahwa mereka sudah lelah jadi pecundang, semua anggota telah berniat untuk lanjut meneruskan perjuangan. Tentu saja, tekad baja itu disambut gembira oleh para staf penjara. Satu poin positif sudah mulai tampak pada anak-anak ini. Tim football The Mustang mulai menggeliat lagi. Di pertandingan kedua, tim The Mustang sudah mengalami banyak kemajuan. Mereka sudah bisa membuat skor dan punya potensi untuk memenangkan pertandingan pertamanya. Bola penentuan kemudian diarahkan kepada Willie. Jika Willie berhasil membuat touchdown, skor mereka akan mengungguli tim tuan rumah.
Namun seperti sebelumnya, saat ia berlari kencang, Willy selalu ngerem ketika hendak diterjang lawan. Akhirnya serangan itu pun gagal dan The Mustangs harus kembali menderita kekalahan. Scared to get hit. Kali ini Sean tidak bertindak segalak sebelumnya. Ia mulai memberikan apresiasi kepada Willy, namun tetap akan terus memompa potensi dari anak ini. Di momen latihan berikutnya, Sean membuat kejutan. Dia masuk ke tempat latihan dengan memakai seragam football. Untuk sesi kali ini, ia khusus ingin menantang seorang Willy. Willy ia tantang untuk menerjangnya sampai dia tumbang. Tentu saja, Willy tidak bisa menolak, jangan sampai dia dibilang chicken oleh teman-temannya. Terjadilah kemudian adegan barbar itu beberapa kali. Willy mencoba menerjang dan dihadang oleh pelatihnya yang mantan juara UFC. Beberapa kali pula Willy terpental sampai akhirnya Sean mulai bisa mendorongnya agar gaspol untuk mengumpulkan tekad. Believe in yourself and knock me on my... Willy yang habis kena bentak kini mulai nekat dan akhirnya mulai berhasil merubuhkan Mr. The Rock yang gagah perkasa itu. Setelah itu, permainan tim pun makin membaik. Di pertandingan ketiga itu, mereka berada pada momen menentukan untuk bisa memenangkan pertandingan. Bola untuk The Mustang kemudian dioper jarak jauh kepada Willy. Sang penyerang andalan ini berhasil menangkapnya lalu berlari menuju daerah lawan. Serangannya itu kali ini mendapat dukungan dari Owens yang berhasil memblok hadangan musuh. Willy kemudian berhasil melakukan touchdown. Kerjasamanya dengan mantan musuh besar berhasil membawa timnya meraih kemenangan pertama. Seusai pertandingan ini, kini mereka resmi sohiban, keduanya melakukan toast terhadap satu sama lain. Rasa empati kini mulai tumbuh pada anak-anak The Mustangs yang tadinya penuh dengan rasa benci. Para pemain memberikan karangan bunga dan salam untuk ibu Coach Porter begitu mereka mengetahui bahwa pelatihnya akan absen untuk melakukan besuk ke rumah sakit. Begitu kekompakan sudah terjalin, laju The Mustangs semakin tak tertahankan. Mereka terus meraih kemenangan, 7 kemenangan berturut-turut mereka bukukan sejak pertandingan kedua di mana mereka masih keokan. Willy berkembang menjadi superstar sebagai tim anak penjara ini. Suatu hari seperti biasa, mereka dikasih jatah untuk berkirim surat. Sean sangat terenyuh melihat Willy yang terus-terusan nunggu jawaban dari Daniel. Esoknya ia pun inisiatif untuk mengirimkan langsung suratnya ke alamat yang bersangkutan. Di tempat laundry itu, ia diterima oleh ayah Daniel yang melarang anaknya untuk berhubungan dengan anggota gengs. Jadi selama itu, surat-surat Willy tidak pernah sampai ke orang yang bersangkutan. Sean kemudian menjamin bahwa kini Willy sudah jadi anak yang berbeda, namun ia bisa menghargai keputusan dari orang tua jika ayahnya sang cewek tidak berkenan. Sean pun pergi dengan meninggalkan surat kiriman Willy. Prestasi Willy ternyata telah terendus oleh sang senior gangster yang kemudian ujuk-ujuk datang mengunjunginya ke penjara. Namun ia tidak diperkenankan masuk oleh Malcolm karena tidak ada hubungan saudara. Di sana sang gangster ini sempat melihat Owens yang sedang ngepel ruangan. Keduanya yang saling mengenali lalu saling melontarkan gimik ancaman. Hari itu The Mustangs menjamu tim lawan dalam lanjutan Liga Football daerahnya. Saat pertandingan tinggal bersisa 2 menit lagi, datang kemudian para senior geng temannya Willy. Di sana mereka memberikan aplaus kepada sang bintang dan Willy tentunya senang bisa tampil di hadapan para seniornya. Apalagi ketika kemudian dia kembali membuat touchdown dan membawa timnya berhasil maju ke babak playoffs. Pemain dan penonton pun saling membaur untuk menebar rasa gembira. Saat itulah sang gangster kemudian turun ke lapangan lalu melabrak Owens. Terjadi gesekan di antara keduanya dan berakhir si gangster itu menembak Owens tepat di pundaknya. Saat ia hendak melepas tembakan pamungkas, Willy kemudian datang untuk mendorongnya. Ia mencegah terjadinya eksekusi terhadap Owens. Sang gangster pun lalu lari dikejar oleh pihak aparat. Terjadi kemudian adu tembak dan gangster ini akhirnya tamat riwayatnya di tangan polisi. Mereka pun segera menolong Owens dan membawanya ke rumah sakit. Sean dengan sabar menunggu proses operasi anak asuhnya.
Saat itulah Malcolm kemudian datang dengan kabar bahwa pihak liga telah mencoret mereka dari keikutsertaan dalam pertandingan liga. Mendengar kabar terdepaknya mereka dari liga membuat para boys jadi tidak bergairah untuk terus latihan football. Hal itu paling dirasakan oleh Willy yang merasa bersalah atas celakanya rekan satu tim akibat ulah dari teman gengnya. Rasa marahnya itu kemudian ia lampiaskan kepada seorang tahanan lain, teman dari Owens yang menyebutnya sebagai biang gara-gara. Willy pun akhirnya disekap di ruang isolasi. Malamnya ia didatangi oleh sang pelatih. Dikasih kabar bahwa Owens kondisinya membaik, Willy merespon dengan kesan tidak peduli. Anak ini rupanya belum sadar bahwa kini dirinya sudah berubah. Kalau nggak peduli, hari kemarin dia tidak mungkin menyelamatkan Owens. Willy sedang mengalami konflik batin. Sean mencoba menyadarkannya bahwa kini dirinya sudah bukan anak geng lagi. Willy yang sekarang sudah menjadi seorang pemenang dan dirinya masih belum terbiasa dengan kondisi demikian. Sean mengajak Willy agar dirinya mulai mau maafkan masa lalu seperti Sean yang juga disia-siakan oleh ayah kandungnya sendiri. Perkembangan mental itulah yang kemudian dikemukakan oleh Sean pada meeting banding dengan komite liga. Sangat disayangkan jika anak The Mustangs yang sudah mengalami perubahan harus dihempaskan secara sepihak. Anggota lain bisa paham, namun tetap mereka mengkhawatirkan kemungkinan dari insiden lain yang mungkin terjadi. Ted yang tadinya menentang kegiatan ini malah kemudian memberikan jaminan bahwa mereka bisa mengusahakan agar kejadian buruk kemarin tidak kembali terulang lagi. Untuk pertandingan playoffs yang dilangsungkan di kandang mereka, kali ini pihak Kilpatrick mengerahkan berbagai satuan keamanan untuk menjaga berlangsungnya acara. Untuk tanding playoffs pula, kini barisan cheerleader cewek barbar sudah dikasih seragam Bridgeton. Seperti biasa, The Panthers muncul dari balik banner raksasa untuk memberikan teror mental. The Mustangs harus menghadapi lawan yang sama yang sebelumnya telah membuat mereka lucut harga diri. Sang pelatih meyakinkan bahwa kini mereka bukan tim di pertandingan pertama. The Mustangs sekarang adalah tim yang sudah menang beruntun sebanyak 8 kali. Untungnya anak-anak tim kali ini mendapatkan sokongan moral dari orang-orang terdekatnya. Hal yang paling membangkitkan semangat adalah hadirnya Owens ke dalam lapangan. Anak yang baru keluar dari rumah sakit ini sengaja diajak hadir untuk memberikan support kepada rekan-rekannya. Willy yang paling lega melihat kehadiran sohib barunya ini. Pertandingan pun dimulai dan tim The Mustangs mengawalinya dengan gebrakan. Defense mereka tampil gahar untuk memberi kesempatan kepada Willy untuk berlari dan membuat touchdown. Sukses mereka membuat skor di awal laga, namun gol itu kemudian dianulir oleh wasit karena Kenny dianggap terlebih dahulu menghantam bendera di pinggir lapangan. Sean mengajak agar para pemainnya tidak terpengaruh. Serangan berikutnya dari The Mustangs, Willy masih berhasil diblok defender musuh, lalu selanjutnya giliran passing Leon yang dipotong oleh musuh. The Panthers malah balik melakukan serangan dan justru malah mereka yang berhasil membuat touchdown. Kesalahannya tadi membuat Leon jadi nggak pede, akhirnya ia pun jadi target intimidasi dari lawan. Sean tetap memberinya motivasi agar dia tetap percaya diri. Namun kali itu The Barrington sudah sulit untuk dihentikan. The Mustang terus terdesak dan di babak pertama itu mereka pun harus tertinggal dengan skor 14-0. Tim The Mustangs masuk ke ruang ganti dengan perasaan lesu. Mereka harus kembali diulek-ulek oleh tim yang satu ini. Alih-alih memberikan damperatan, kali ini Sean malah sama sekali nggak hadir di ruang ganti. Ia sengaja membiarkan untuk memancing self-motivation dari anak-anaknya. Benar saja, kini anak-anak yang dulunya teramat loser itu mulai memiliki harga diri. Willy yang pernah sukses menjungkalkan The Rock dan berubah jadi seorang bintang merasa yakin bahwa The Barrington ini musuh yang masih bisa mereka kendalikan. Tidak ada yang tidak mungkin jika mereka mau pol-polan. Tidak lama kemudian muncul suara hentakan rampak kaki yang menjadi penanda bahwa The Mustangs sudah siap melakukan peperangan. Barulah saat itu Sean keluar dan memberikan toast kepada anak buahnya.
The Mustangs mengawali pertandingan dengan gahar, defense mereka melakukan hadangan-hadangan dengan buas. Giliran menyerang, Willie masih terhadang oleh musuh bebuyutannya. Namun kali ini dia tidak ciut, Willie bahkan pesan strategi khusus agar dia bisa menaklukkan bek lawan musuhnya tersebut. Dengan sedikit mengabaikan strategi pelatih, mereka mulai lagi memainkan bola dan bola itu langsung dioper kepada Willie. Sang penyerang langsung melesat dengan proteksi para bek yang melakukan hadangan-hadangan. Di perimeter terakhir, Willie kali ini bersiap melabrak bek musuh dan kali itu terjangannya sangat tepat pada sasaran. Willie sukses menerobos pertahanan lawan dan berhasil membuat touchdown. Momen itu membuat moral The Mustangs makin meninggi. Tidak lama kemudian, skor mereka sudah mendekati pencapaian musuh. Sisa waktu 1 menit pertandingan dan bola untuk lawan. Perez sang defender sukses menghadang musuh, kini The Mustangs megang bola dalam sisa waktu 50 detik saja. Junior yang merasa panas melihat pertandingan itu langsung meminta Evans untuk membantunya melakukan sesuatu. Untuk memenangkan pertandingan tersebut, Sun kemudian melakukan gambling dalam strategi. Bola jauh yang biasanya diarahkan kepada Medlock, kali ini untuk mengecoh lawan, ia serahkan kepada Kenny. Si bule yang dulu sering gagal nangkap ini, ia beri kepercayaan penuh. Bola pun dimainkan dan seperti bisa diprediksi, Kenny berada dalam posisi tidak terjaga oleh defender lawan. Bola itu pun dioper jauh dan kali ini Kenny berhasil menuntaskan kepercayaan pelatihnya. Jarak 20 yard itu harus bisa dimanfaatkan agar bisa mendapatkan skor lalu memenangkan pertandingan. Bola pastinya akan diserahkan kepada Willie. Kejutan kemudian muncul, Junior tiba-tiba masuk lapangan tanpa disuruh dengan menggantikan seorang rekan. Sean yang merasa kaget kali ini membiarkan hal itu terjadi. Ketika bola dimainkan, Raja Samoa ini langsung melakukan hadangan terhadap 2 defender lawan, memberikan jalan kepada Willie untuk melesat menuju tujuan. Dengan berani kemudian, Willie menerjang musuh bebuyutannya tepat pada garis akhir. Anak ini kembali berhasil mengempaskan lawan sekaligus membawa skor bagi timnya. The Mustangs berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Demikianlah pada akhirnya tim The Mustangs berhasil melabrak segala keraguan orang maupun keraguan diri masing-masing. Mereka pun jadinya lanjut bertanding di level championships meskipun harus kalah pada babak tersebut. Setelah itu anak-anak ini semuanya keluar dari tahanan. 24 diantaranya meneruskan sekolah, 3 diantaranya berakhir kerja full time dan hanya 5 saja yang balik ke penjara. Junior berakhir kerja di perusahaan furniture. Kelvin Owens diterima di sebuah SMA dan ditarik jadi pemain football sekolah. Willie Waters dianugerahi beasiswa di sebuah sekolah top yang letaknya jauh dari lokasi geng tempat tinggalnya dulu. School football menjadi kegiatan rutin yang diadakan di penjara remaja Kilpatrick. Sean Porter masih menjadi coach kehidupan bagi para anak-anak malang ini. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.